Ya, sekolah alam itu tentu yang pertama harus dilakukan adalah memberi teladan. Ada sebuah solusi yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Itu kita melakukan karantina mandiri di gunung, di pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alam seluruh Nusantara, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan di hari yang keempat. Nah, gimana puasanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, fit ya puasanya seperti itu teman-teman. Nah, di antara kita sudah ada Bang Lendo di tengah-tengah kita. Nah, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Puasanya lancar Bang? Lancar. Alhamdulillah lancar. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Lendo lagi. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah siapkan, yang akan dijawab juga oleh Bang Lendo. Dan Bang Lendo juga akan open mind tentang apa sih yang sekarang akan kita bahas. Kalau yang sesi pertama pada beberapa minggu kemarin, itu berkaitan tentang konsep sekolah alam. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan oleh Mas Menteri. Nah, kemudian yang ketiga kemarin tentang 22 tahun sekolah alam. Hari ini kita akan mendengarkan the next sekolah alam dari Bang Lendo. Apa sih the next sekolah alam? Bagaimana sih the next sekolah alam? Dan apa yang akan dilakukan oleh the next sekolah alam? Teman-teman sudah siap untuk mendengarkannya? Mari sama-sama kita dengarkan dari Bang Lendo. Silakan Bang Lendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada 3 fase kalau kita ingin membangun sebuah peradaban. Fase ini tentu mengacu kepada sunnah Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah itu membangun peradaban Islam, itu dimulai dari tarbiyah, dari proses pendidikan, di mana Rasulullah itu mendidik para sahabat, kerabat terdekatnya, dan masyarakat di Mekah. Nah, kemudian setelah proses tarbiyah itu, Rasulullah itu masuk ke fase kedua, membangun sebuah pemerintahan di Madinah. Jadi sebuah masyarakat madani kalau kita sering mendengarnya. Dan yang terakhir adalah menjadi Khalifatullah fil ard. Menjadi pemimpin di muka bumi. Ini 3 fase yang tentu juga akan menjadi tahapan yang akan diambil oleh sekolah alam setelah ini. Jadi sekolah mulai dengan proses tarbiyah, pendidikan. Nah, kemudian setelah itu sekolah itu harus mampu membangun sebuah kampung yang rahmatan lil alamin, seperti halnya Madinah. Terakhir kita menyiapkan kader-kader pemimpin yang akan memimpin bangsa ini dan dunia. Itu fase yang menurut Abang harus kita lalui bersama-sama dalam sebuah barisan yang kokoh dan teratur. Nah, kita sudah cukup kuat di fase yang pertama, yang tarbiyah ini. Fase di mana kita harus bisa ya, menyempurnakan akhlak gitu ya, dan membawa misi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, sekolah alam itu sudah dikenal publik sebagai sekolah yang mampu membentuk akhlak dengan baik gitu ya. Tentu kita harus terus-menerus memperbaikinya hingga mencapai kesempurnaan. Dan kita juga sudah menjadi sebuah ikon kehidupan ramah lingkungan. Jadi kalau orang datang ke sekolah alam itu, orang melihat, oh ini loh yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, tentu dalam membangun sekolah alam yang rahmatan alamin, kita perlu menyempurnakannya setahap demi setahap. Nah, apa sih yang kita sebut sebagai kesempurnaan kehidupan ramah lingkungan di sekolah alam? Kita sudah memiliki 10 aspek kehidupan ramah lingkungan yang perlu kita terapkan di sekolah alam. Teman-teman harus mencatat ini dengan baik supaya kita bisa mewujudkannya di sekolah alam dan menjadi sebuah
toladan bagi anak-anak, bagi guru, bagi orang tua maupun masyarakat sekitar. Konsep rahmatan lil alamin itu tentu harus kita lakukan dari mulai sejak kita bangun tidur, beraktivitas sampai kita tidur kembali. Kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan selama kita hidup sehari itu gitu ya. Yang pertama tentu semua manusia membutuhkan energi. Energi untuk mengaktifasi seluruh alat-alat maupun komputer, AC, kemudian semua barang-barang elektronik yang membutuhkan energi listrik, tentu harus dipasok dengan energi. Nah, energi rahmatan alamin itu seperti apa? Itu yang kita sebut dengan energi baru terbarukan atau renewable energy. Renewable energy itu ada mulai dari sinar matahari, kemudian ada dari angin, ada dari air, kemudian ada dari biomasa. Jadi ada panas bumi juga ya, Bang? Ada panas bumi, banyak sekali. Itu energi-energi yang ramah lingkungan, dan Indonesia tuh sangat kaya dengan itu dibandingkan negara lain. Kemudian setelah energi, apa yang harus kita kelola supaya kita bisa memberi rahmat ke seluruh alam? Yang kedua ini air gitu. Air ini kan sumber segala kehidupan. Jadi karunia Allah yang pertama turun di muka bumi itu namanya air hujan. Aku turunkan air hujan, aku hidupkan yang mati, aku hijaukan yang kering, gitu ya. Setelah itu aku tumbuhkan pohon-pohon, dari pohon-pohon itu keluar buah, dan buah-buah itu untuk kehidupan manusia. Begitulah air menjadi sebuah pokok yang paling penting dalam kehidupan manusia. Orang bisa nggak makan berhari-hari, tapi kalau nggak minum 3 hari dia meninggal. Itu sesuatu yang sangat penting untuk dikelola oleh manusia. Nah, di Indonesia itu kalau hujan itu yang terjadi banjir. Gitu. Padahal tidak ada satupun firman Allah yang mengatakan air hujan itu adalah musibah. Selalu dimulai dengan kata karunia. Jadi air itu karunia. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan air menjadi sebuah karunia? Tentu kita harus mengelolanya dengan baik. Jadi kalau saat musim hujan, air-air itu kita tampung, gitu ya. Kemudian pada saat kemarau baru kita gunakan. Gitu. Menampungnya bisa dari talang air, bisa dari sumur resapan, bisa dari danau, bisa dari waduk dan sebagainya. Bahkan manusia itu punya kemampuan mengumpulkan air yang cukup baik sehingga mereka bisa bertahan dalam kehidupan selanjutnya. Gitu. Nah, tentu di sekolah alam itu harus dikembangkan prinsip-prinsip ini yang disebut dengan zero run off gitu. Jadi jangan sampai ada air yang turun di sekolah alam itu terbuang dengan percuma. Harus termanfaatkan ya. Betul. Bahkan kalau kita lebih advance lagi, air bekas wudhu, air bekas yang lainnya itu bisa dipakai ulang gitu ya, sehingga kita bisa menghemat air dengan baik. Teknologinya sudah ada, tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Kemudian juga bagaimana supaya semua limbah, semua sampah yang ada di sekolah itu bisa kita kelola, ya, sehingga menjadi produk-produk yang bermanfaat. Gitu ya. Kita mengenalnya dengan 3R ya, reuse, reduce, sama recycle gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tentu harus menjadi kebiasaan dari sekolah alam. Gitu. Bahkan kalau sekolah alam mampu mencapai tahapan yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah itu yang disebut zero waste management, itu jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana sebuah sekolah alam tidak pernah membuang sampah keluar dari lingkungannya. Karena sudah selesai dikelola di dalam lingkungan sekolah. Itu yang disebut dengan zero waste management. Gitu ya. Kemudian kita juga tentu untuk mencapai sekolah itu kita butuh transportasi. Nah,
tentu transportasi yang harus kita manfaatkan yang bisa mengurangi jejak karbon, gitu ya, yang bisa mengurangi polusi udara gitu. Apakah kita pakai yang namanya bus antar yang bisa dipakai bersama-sama oleh anak-anak sekolah gitu ya, antar jemput gitu. Atau saling menumpang gitu, atau naik sepeda, dan paling baik itu jalan kaki. Di Jepang, di negara-negara maju itu anak-anak sekolah itu berjalan kaki. Idealnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita berangkat dari rumah tentu kita butuh makan. Sampai di sekolah kita juga butuh makan gitu ya. Pulang sekolah kita butuh makan. Nah, makanan yang halal dan thayyib itu perlu kita budayakan. Halal dan thayyib. Ya. Halal itu tentu sesuatu yang boleh gitu. Kalau thayyib itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu yang ramah lingkungan. Jadi kalau berasnya beras organik gitu. Kalau telur organik, kalau tempe organik, sayurnya sayur organik. Kalau ini kita bisa kembangkan dengan baik di setiap sekolah alam, apakah dengan pendekatan integrated farming, apakah dengan pendekatan permaculture dan sebagainya, itu tentu akan memberikan sebuah pengalaman kepada anak-anak bagaimana mengkonsumsi produk yang terbaik, yang kita sebut dengan halal dan thayyib gitu. Nah, kalau ini berkembang dengan baik di masyarakat, itu industri pertanian yang memasoknya juga akan berubah. Tidak akan lagi menggunakan pestisida, zat-zat kimia, pestisida dan sebagainya. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk memproduksi produk-produk pertanian yang halal dan thayyib. Nah, dari mana memulainya? Dari konsumsi kita. Gitu. Bagaimana kita mengelola asupan. Nah, kemudian yang lanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk tidak sakit. Nah, untuk tidak sakit dengan cara pencegahan. Pencegahan. Nah, di sekolah alam itu kita mengenal pola hidup sehatnya Rasulullah gitu ya. Ada 5, ada pola ibadah, ada pola istirahat, ada pola olahraga, kemudian ada pola asupan, makan, dan terakhir Tibun Nabawi. Bahkan kita sudah bikin panduannya, kita sebar ke masyarakat supaya mereka bisa sehat, kuat sampai masa tuanya. Nah, itu perlu dilakukan supaya pemerintah itu tidak perlu pusing nombok BPJS apa segala macam. Nah, kemudian dari situ kita juga masuk ke fase di mana kita harus merancang bangunan yang ramah lingkungan. Nah, semua sekolah alam itu rata-rata bangunannya ramah lingkungan. Dia tidak perlu AC, dia tidak perlu lampu berlebihan, kemudian tata udaranya bagus, tata cahayanya bagus, alami dan sebagainya, sehingga efisiensi dari bangunan itu sangat tinggi dan dia ramah lingkungan. Itu sudah bisa memberikan contoh bagi masyarakat bagaimana sih bangun sebuah rumah yang ramah lingkungan. Kemudian dari situ juga kita harus memastikan di setiap lingkungan kita tuh ada ruang terbuka hijau. Supaya apa? Supaya bisa menyerap karbon, kemudian juga bisa suplai oksigen, oksigen dan seterusnya. Itu kenapa sekolah alam itu harus sangat hijau. Gitu. Jadi kalau dibilang, sekolah alam kayak hutan, itu bagus. Bagus ya. Karena itu sudah mencapai fase yang terbaik. Karena dia bisa selain menjadi sekolah juga bisa menjadi ruang terbuka hijau. Nah, kemudian juga kita harus mampu mengembangkan bisnis-bisnis yang ramah lingkungan. Jadi kalau dulu kita bisnisnya mencari untung saja, nah sekarang itu bisnis yang harus bisa menjaga keseimbangan alam supaya terjadi yang disebut dengan harmoni. Jadi manusia mendapat haknya, binatang mendapat haknya, tanaman mendapat haknya. Nah, seluruh proses kehidupan ini yang kita sebut dengan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Dan itu harus mewujud di setiap sekolah alam. Nah, setelah itu sudah bisa kita sempurnakan di sekolah alam, kita masuk ke proses membangun kampung rahmatan lil alamin. Nah, masuk ke
ke kampung rahmatan alamin tentu dengan cara melakukan pengorganisasian masyarakat. Kita sudah punya contoh baik seperti Sekolah Alam Bogor, sekolah alam lainnya gitu, yang sudah mampu membangun kampung salam dan sebagainya. Nah, ini harus kita perbanyak. Artinya setiap sekolah alam harus mampu membangun kampung rahmatan alam. Caranya sederhana sebetulnya, kita berdakwah di situ, kemudian kita berupaya mengajak masyarakat di situ untuk membangun kampungnya seperti sekolah alam, supaya kampungnya indah, nyaman dan menyenangkan. Gitu. Dan seluruh proses pembangunannya itu mengacu kepada 10 aspek kehidupan ramah lingkungan. Nah, pertama tentu harus dimulai dengan cara-cara seperti sekolah alam. Kita membawa 2 misi menyempurnakan akhlak dan misi rahmatan alami. Jadi proses untuk membangun kampung rahmatan alami juga harus mulai dari pembentukan akhlak. Jadi akhlak masyarakatnya, kemudian dari situ baru kita membangun kehidupan yang ramah lingkungan. Dimanapun akhlak yang utama ya Bang? Pertama dan yang paling utama adalah akhlak. Jadi begitu kita mampu membangun akhlak di sekolah, di masyarakat, di pemimpin, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang rahmatan alami. Nah, yang terakhir, yang penting juga kita pikirkan bersama adalah kita harus menyiapkan kader-kader yang akan menjadi khalifatullah fil ard. Jadi siswa-siswa atau anak-anak yang punya bakat pemimpin yang tinggi itu kita dampingi sejak umur 15 tahun untuk mereka bisa menjadi community organizer. Di mana mereka bisa jadi community organizer? Ya tentu di kampung-kampung binaannya sekolah alam yang rahmatan alam. Sehingga setelah cukup umur 17-18 tahun mereka sudah bisa menjadi pemimpin di masyarakat sekitar. 17-18 tahun ya Bang? Ya, itu umur-umur di mana Rasulullah itu melahirkan orang-orang muda yang mampu menjadi jenderal, menjadi kepala pemerintahan dan sebagainya. Itu umur yang paling ideal untuk kita bisa mengubah nasib bangsa. Jadi ada 3 tahapan yang kita harus lalui. Tahapan pertama sudah kita lakukan bersama, alhamdulillah sudah memberikan hasil. Tahap kedua sudah ada beberapa sekolah alam yang sudah mulai dan sudah memberikan hasil. Kalau bisa semua sekolah alam itu bertransformasi ke sana. Dan tahap ketiga itu adalah menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi khalifatullah fil ard. Tentu yang berbakat menjadi pemimpin. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan Allah mudahkan untuk kita mencapainya dan bisa mengubah nasib bangsa. Wah, ini sangat luar biasa sekali dari Bang Lendo berkaitan dengan The Next Sekolah Alam. Teman-teman udah mendengarkan kan ya? Nampaknya memang kalau dijalankan itu akan membuat bangsa ini akan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang keren, dan bangsa yang akan selalu menjunjung tinggi martabat seluruh bangsa yang ada di dunia. Bukan gitu Bang? Betul. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Bang Lendo atas open mind-nya tentang The Next Sekolah Alam 22 tahunnya. The Next Sekolah Alam, apa sih yang akan dilakukan sekolah alam? Ini sangat luar biasa. Mungkin teman-teman bisa menginternalisasinya, dicerna pelan-pelan apa yang dikatakan Bang Lendo, kemudian nanti akan, oh iya ya, ternyata ahanya nanti akan dapat. Bang Lendo, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau di sini saya ada 11 pertanyaan, Bang. Tapi ternyata ada 3 pertanyaan yang nampaknya sudah dijawab di sesi-sesi sebelumnya. Jadi kita akan menanyakan ke Bang Lendo hanya 8 pertanyaan. Dan kalau di sini juga nggak ada nama-namanya ya. Kalau kemarin sih ada beberapa. Oh, dari sekolah alam ini. Tapi di sini tidak ada. Tapi teman-teman mungkin, oh itu pertanyaan saya. Nanti bisa tulis di komen ya. Di komen di video ini teman-teman silahkan tulis di komen. Oh itu pertanyaan dari saya. Nanti bisa ditanyakan di situ juga. Nanti akan dijawab oleh admin di JSHN seperti itu. Jangan lupa di subscribe juga ya. Bang Lendo, ini ada 8 pertanyaan. Kita akan jawab. Saya akan tanyakan, Bang Lendo akan jawab. Yang pertama, bagaimana mempromosikan dan mengkampanyekan agar sekolah alam terus tumbuh dan berkembang? Kan sekolah alam sudah banyak nih Bang. Mungkin di jarak 2-3 km itu ternyata ada sekolah alam yang lain. Walaupun dia tidak memproklamirkan diri sekolah alam, tapi
semua metodenya nampaknya seperti sekolah alam. Ini pertanyaannya, bagaimana mempromosikan dan mengkampanyekan agar sekolah alam terus tumbuh dan berkembang? Iya, cara terbaik Oke. untuk mengubah sebuah mindset itu dengan cara narasi. Oke, narasi. Narasi. Jadi kita harus membangun sebuah narasi besar Oke. ya tentang sekolah alam. Gitu. Kalau kita ingin mempromosikan sekolah alam dan mengkampanyekannya. Oke. Nah, dari narasi ini ya setelah kita rancang dengan baik, gitu ya, apakah narasinya nanti membangun peradaban baru, ya, membangun kehidupan yang rahmatan alamin, apapun nama narasinya, itu setelah kita buat, gitu ya, itu kita harus ceritakan kepada orang lain. Setiap hari, setiap detik, setiap menit. Gitu. Nah, seperti halnya kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu adalah kumpulan narasi, kemudian diceritakan oleh para messengernya, nabi atau rasul, kepada setiap orang setiap waktu. Begitulah cara membangun gerakan. Jadi kalau kita ingin mempromosikan, mengkampanyekan sekolah alam, kita bangun dulu narasinya, kemudian kita ceritakan kepada banyak orang. Nah, tentu supaya ini terus berlanjut, kita harus melahirkan banyak pencerita-pencerita, messenger-messenger yang kita latih. Gitu. Jadi kita harus melatih banyak orang supaya bisa bercerita tentang konsep sekolah alam kepada orang lain sebanyak-banyak. Jadi konsep ini juga dipakai oleh Obama waktu beliau kampanye, gitu ya. Obama itu kalau kita perhatikan selalu bercerita dalam setiap kampanyenya, karena dia menggunakan teori gerakan yang dimulai dari narasi, gitu ya. Kemudian Obama melatih sekitar 3.000 orang untuk menjadi narator-narator seperti Obama untuk bercerita juga kepada orang lain. Nah, dalam waktu setahun itu Obama berhasil melahirkan 15 juta relawan. 15 juta relawan ya. Nah, relawan-relawan inilah yang terus-menerus melakukan upaya bercerita kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau sekolah alam tuh ingin membangun gerakan kehidupan rahmatan alamin, maka kita harus buat narasi yang sangat baik. Kemudian sudah ada contohnya, modelnya, yaitu ada di sekolah alam sendiri. Kemudian kita melatih banyak orang untuk bercerita tentang sekolah alam. Nah, kemudian orang-orang itu akan bercerita terus sampai jumlah orang yang bercerita tentang sekolah alam itu semakin banyak. Gitu. Karena perubahan itu diawali dengan narasi ya, Bang? Narasi. Itu teman-teman, jangan lupa untuk menarasikan setiap yang teman-teman lakukan. Karena perubahan butuh narasi ya, Bang? Medianya itu tentu yang paling mudah lewat sosmed media, gitu ya. Baru kita melakukan aktivitas offline yang kita harus melakukan aksi. Nah, aksi-aksinya itu bisa dalam bentuk hari bumi, apa segala macam, naik gunung, membersihkan pantai dan sebagainya. Itu bahasa dalam gerakannya itu call to action. Jadi mengajak orang untuk beraksi. Itu fase yang paling akhir dari sebuah gerakan. Berarti setelah narasi harus ada aksi. Setelah narasi harus ada aksi. Bukan rapotan ya narasi ya, teman-teman. Baik, Bang, ini ada pertanyaan yang kedua nih ya. Bagaimana konsep ideal sekolah alam bagi lingkungan sekitar dan bangsa? Bagi lingkungan sekitar sekolah alam dan bangsa, konsep idealnya seperti apa, Bang? Iya, sekolah alam itu tentu yang pertama harus dilakukan adalah memberi teladan. Jadi sekolah alam dimanapun dia berada itu harus mencerminkan akhlak yang mulia, kehidupan yang rahmatan alamin, sehingga orang melihat, oh ini Islam ya, oh ini Islam keren sekali. Oh ternyata apa yang dimaknai orang sebagai kehidupan yang rahmatan alamin itu seperti ini. Sehingga orang tinggal mencontoh saja. Karena sudah dilakukan. Karena cara terbaik
kita memberikan manfaat kepada orang lain itu dengan menjadi teladan. Oke. Karena bangsa ini juga butuh perubahan akhlak yang besar-besaran ya, Bang? Ya, Oke, siap. Itu ya. Ini tentang konsep ideal sekolah alam. Itu sudah dijawab oleh Bang Lendo. Nah, kemudian ada lagi nih, Bang. Kita skip yang pertanyaan 3 dan 4. Kemudian ada yang kelima. Bagaimana tantangan dan masa depan sekolah alam? Tantangan masa depan sekolah alam itu kan sangat luar biasa nih, Bang. Sekolah alam sudah banyak sekali di seluruh Indonesia. Mungkin kalau dihitung kalau kemarin kita sampaikan ada ratusan yang saya tahu. Mungkin Bang Lendo punya hitungan sendiri tentang sekolah alam. Kemudian adanya di setiap daerah gitu ya. Setiap daerah tuh mungkin ada 3, 4, bahkan ada yang 10 ini seperti itu ya Bang ya. Ini bagaimana tantangan dan masa depan sekolah alam? Berkaitan dengan lingkungan dan juga berkaitan dengan kedepannya sekolah alam itu nanti kan tantangan makin besar. Itu seperti apa sih? ya, sekolah alam itu dirancang untuk 100 tahun ke depan. Oke. Artinya kita harus memastikan konsep ini bisa terus sampai akhir zaman. Oke. Itu kenapa kita memilih misi rahmatan lil alamin. Sustain Kenapa? ya Bang ya. Karena itu misinya Rasulullah yang harus kita teruskan. Oke. Artinya apa? Ke depan itu seluruh bangsa di dunia itu akan berupaya sama-sama mencapai kehidupan yang rahmatan lil alamin. Oke. Negara-negara maju sekarang sudah di depan ya, mereka sudah pakai energi baru terbarukan, kemudian dia sudah zero run off, kemudian dia sudah zero waste management dan sebagainya, itu mereka sudah di depan. Oke. Tetapi Indonesia itu memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Oke. Baik iklimnya, baik sumber daya alamnya, baik manusianya, itu memenuhi syarat untuk menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Artinya kita tidak perlu khawatir untuk mencapai tingkat yang tertinggi itu karena kita memiliki semua modal yang dibutuhkan. Oke. Berbeda dengan bangsa lain yang belum tentu memiliki semua modal itu. Oke. Nah, sekolah alam juga sudah memulai sejak 20 tahun yang lalu untuk masuk menjadi sebuah bangsa yang rahmatan alamin. Oke. Jadi kita tidak terlalu telat, gitu. Tapi sebagai sebuah nation, negara, kita telat. Tapi sebagai sebuah bangsa, kita belum telat. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah mulai banyak yang berupaya untuk membangun kehidupan yang rahmatan alamin. Oke, ini nampaknya seperti cerita 20 tahun lebih sekolah alam tentang Bang Lendo. Dulu Bang Lendo punya cerita, dulu juga teman-teman Bang Lendo sendiri bilang, lo mau jadi apa sih Len dengan sekolah alam? Kan gitu ya Bang. Iya. Ternyata sekarang malah betul ya Bang sekolah alam. Sekarang semua orang berupaya hidup ramah lingkungan. Oke. Dan itu dianggap sebagai sebuah fase tertinggi peradaban manusia. Kembali ke nature. Ya, itu yang disebut dalam Islam itu rahmatan lil alamin. Oke. Kenapa? Karena Islam itu sempurna dan berlaku sepanjang zaman. Oke. Ini luar biasa ya. 22 tahun yang lalu bahkan lebih Bang Lendo sudah ditanyakan juga sama teman-temannya dari sesama ITB ya Bang. Ya. Ternyata sekarang banyak, hampir seluruh negeri itu fase tertinggi kehidupannya itu back to nature, teman-teman. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Bagaimana menyempurnakan tahapan sekolah alam, kampung rahmatan lil alamin, dan khalifatullah fil ard? Wah ini berat juga nih Bang. Sekolah alam, kampung rahmatan lil alamin, khalifatullah fil ard. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita itu sejak awal punya kurikulum yang komprehensif. Oke. Dengan 4 pilar. Kurikulum akhlak, logika, leadership, dan bisnis. Artinya apa? Keempat pilar ini juga harus kita terapkan di masyarakat. Oke. Kemudian kita terapkan juga untuk para calon pemimpin. Sehingga ada sebuah benang merah keberlanjutan dan kesempurnaan pada akhirnya. Jadi jangan nanti di sekolahnya A, di masyarakatnya B, kemudian di kepemimpinannya C. Gitu. Dia harus sama. Harus linear. Harus sama, harus istilahnya itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Dalam
membangun sebuah peradaban, mulai dari tarbiyah, kemudian membangun masyarakat madani hingga kepemimpinan. Dari situ kita bisa memastikan semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena kita dengan mudah mengevaluasinya, dengan mudah mengingatkannya, dengan mudah untuk kembali ke jalan yang benarnya. Berarti itu salah satu cara untuk menyempurnakan tahapan itu ya Bang ya? Iya. Dari sekolah, kemudian Kampung Rahmatul Alamin sampai Khalifatullah fil Ardh. Betul. Sekolah alam, kemudian masyarakatnya, Ya. sampai jadi pemimpinnya ya Bang? Ya. Ini luar biasa sekali. Pertanyaan yang berat, tapi jawabannya sangat simpel sebetulnya teman-teman. Pertanyaannya agak berat, tapi jawabannya sangat simpel. Terima kasih Bang Lendo, ini jawaban yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh para pemimpin di Indonesia ya Bang? Ya. Seluruh dunia. Oke, selanjutnya nih Bang. Sebuah perjalanan panjang hingga terbentuk komunitas dan desa binaan. Kemudian, amunisi apa sih yang perlu disiapkan untuk perjuangan ini bila satu SA itu masih balita atau masih baru? Ini kan sekolah itu perjalanannya panjang sampai terbentuk komunitas, desa binaan. Kira-kira amunisi apa yang perlu disiapkan kalau sekolahnya masih baru? Ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah membangun peradaban, sampai membangun masyarakat yang terbaik di Madinah, itu kita tidak pernah berbicara bagaimana masyarakat lainnya di Amerika, di Afrika, di Eropa, tapi kita fokus di Madinah. Artinya apa? Kita semua sekolah alam juga harus fokus di kampung binaannya masing-masing, di kampung Rahmatan lil Alamin. Apa yang bisa menjadi pemicu utama terjadinya perubahan di setiap masyarakat itu adalah guru. Guru. Kalau di sekolah disebutnya sebagai fasilitator. Kalau di masyarakat disebutnya sebagai ustadz. Nah, kita harus memastikan sekolah alam itu memiliki ustadz-ustadz yang bisa menjadi community organizer, pengelola masyarakat di setiap kampung binaan kita. Gitu. Jadi yang amunisi utamanya itu adalah guru. Amunisi utama. Nah, kemudian tentu metodologinya, gitu ya. Metodologi bagaimana membangun masyarakat madani, gitu ya. Kemudian juga buku. Nah, kalau Allah membekali Rasulullah itu dengan Al-Quran dan hadis. Jadi sama, kalau kita ingin menghasilkan sekolah terbaik itu fokus kepada guru, ya, kemudian metodologi dan buku, di masyarakat juga sama. Sama Bang. Jadi kita harus memastikan bahwa di setiap kampung yang kita akan bina itu, kita memiliki seorang ustadz atau beberapa ustadz yang mampu menggerakkan masyarakat, ya, yang mampu untuk menyempurnakan akhlak masyarakat, yang mampu untuk memberi rahmat bagi seluruh masyarakat itu. Nah, kemudian mereka juga dibekali dengan buku-buku yang baik, sehingga masyarakat itu bisa membangun peradabannya dengan baik. Nah, buku-buku itu tentu sudah bisa kita lahirkan dari sekolah alam. Mulai dari buku-buku tentang akhlak, buku-buku tentang Rahmatan lil Alamin. Bagaimana sih membangun zero run off di sebuah kampung? Bagaimana sih membangun zero waste management di sebuah kampung? Bagaimana sih mengelola transportasi di kampung, gitu, dan seterusnya. Itu semua sudah harus kita siapkan. Nah, sehingga masyarakat tinggal mengaksesnya dan membangun secara swadaya. Karena prinsip pembangunan kampung itu adalah prinsip membangkitkan daya juang masyarakat. Yang kita sebut dengan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi yang bisa membangun kampung itu masyarakat sendiri. Tidak bisa ujuk-ujuk misalnya sekolah alam kasih bantuan terus kampung itu menjadi baik. Itu tidak mungkin karena tidak sesuai sunnah. Yang bisa membangun kampung itu menjadi baik adalah masyarakatnya sendiri.
Tugas kita tuh mengirim messenger. Orang-orang yang memberikan open mind, memberikan akses kepada semua teknologi, mengajak masyarakat untuk bekerja bersama, gotong royong dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pengelola masyarakat atau community organizer. Mungkin Bang Leondo juga sudah ada tahu perkampungan yang dia back to nature, bahkan perkampungan itu adanya di tengah perkotaan besar, Bang. Iya. Jadi di perkampungan itu ternyata di setiap rumah, setiap warga itu, setiap masyarakatnya itu menanam tanaman atau sayur-sayuran yang tuh dipanen sendiri, ditanam sendiri, dipanen sendiri. Kemudian ada orang-orang yang mau masuk ke kampung itu dengan sukarela membayar untuk berkeliling bahkan di kampung itu sendiri, Bang. Itu mungkin salah satu messenger dari Sekolah Alam ya, Bang, Back to Nature. Ya, artinya kita tentu memiliki kemampuan untuk melahirkan banyak community organizer. Tentu kita harus menyediakan lingkungan yang kondusif supaya para pemuda-pemuda itu bisa lahir dari proses penempaan di kampung-kampung rahmatan lil alamin. Nanti mereka menyebar ke seluruh Indonesia, membangun kampung-kampung lainnya. Berarti amunisi utamanya tadi guru ya, Pak? Guru kemudian dibekali. Guru itu bisa dalam bentuk fasil, ustadz. Kemudian metodenya sama buku-bukunya ya, Bang? Itu amunisi ya, amunisi yang ditanyakan oleh teman-teman. Selanjutnya nih, Bang ya. Bagaimana mengelola potensi ekonomi sekolah alam, terutama guru atau fasilitator sebagai teacherpreneur, agar bisa menunjang kesejahteraan guru sekaligus mendukung pengembangan lembaga tanpa mengurangi terlaksananya amanah guru sebagai pendidik dan pengajar. Ini pertanyaan yang sama mungkin ditanyakan oleh seluruh sekolah alam yang ada di Indonesia, bahkan juga sekolah-sekolah biasa mungkin. Silakan, Bang. Ini teacherpreneur, Bang. Iya, kita itu kan terlatih untuk melahirkan pengusaha melalui sebuah proses yang panjang. Dimulai dari upaya menemukan kenali bakat, kemudian mengasah bakatnya, kemudian menerjunkan anak-anak itu untuk magang bersama maestro yang sesuai dengan bakat minatnya. Sehingga mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sangat passion dengan bidang usahanya. Karena menurut penelitian itu kan pengusaha yang sukses itu kalau dia berbisnis sesuai bakat dan minat. Nah, itu tentu bicara tentang individual. Gitu kan. Nah, pada saat individual itu memiliki bakat yang kuat, dia mudah melejit. Tapi kalau misalnya individual itu tidak memiliki bakat yang kuat, ya, atau dia misalnya memiliki kendala untuk melakukan proses bisnis, gitu, karena dia memiliki banyak tanggungan dan sebagainya, sekolah itu harus memberi solusi dalam bentuk koperasi. Jadi kalau dia tidak bisa berbisnis sendiri, ya berbisnis bersama-sama. Nah, sehingga semua guru di semua sekolah alam itu, jika difasilitasi oleh koperasi sekolah alam, dia bisa menjadi pengusaha. Nah, koperasi inilah yang nanti akan mendampingi para guru-guru untuk mengembangkan bisnisnya secara kolektif maupun secara mandiri. Jadi penting bagi sekolah alam untuk membuat atau memiliki koperasi usaha bersama yang dikembangkan oleh guru dan manajemen. Sehingga mereka akan tumbuh sejahtera bersama. Jadi tumbuh sejahtera bersama itu bisa dilakukan bersama juga ya, Pak? Betul. Tapi kalau misalnya guru itu memiliki kemampuan bisnis yang besar secara mandiri, kita didorong juga. Nah, sehingga mereka bisa melejit gitu. Siap. Luar biasa. Jadi tidak ada isu ya, Bang, bahwasanya ekonomi di sekolah alam itu begitu-begitu aja. Iya. Nggak ada isu ya? Mestinya tidak ada isu. Karena kan sekolah itu memiliki konsumen yang pasti. Baik orang tua, baik murid, baik guru. Dalam sebuah bisnis, kita memerlukan konsumen yang pasti. Sehingga begitu kita memiliki konsumen yang pasti, kita bisa memproduksi apa saja sesuai dengan kebutuhan itu. Itu hukum supply dan demand ya, Pak? Iya.
karena demand-nya juga sudah jelas, Ya. supply-nya juga Ya. harus banyak gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya sekolah alam itu tidak mampu berbisnis, ada yang salah di situ. Ada yang salah berarti Ya. Bang. Ini harus jelas nih teman-teman ya. Berarti ada yang salah kalau sekolah alam tidak mampu berbisnis karena jelas banget ya supply dan demand itu hukumnya tuh ada di sekolah. Ini luar biasa. Oke Bang. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang. Pertanyaan panjang tapi saya singkat nih Bang. Apakah sekolah alam punya standar baku dalam penyelenggaraannya yang bisa diadaptasi oleh sekolah alam yang baru bergabung? Kemudian Kemendikbud sedang mempersiapkan skenario belajar di rumah sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir tahun ya. Ini kayaknya 2 bulan aja kita udah pengen balik ke sekolah, kangen sama anak-anak. Kangen kegiatan, kangen udara yang bersih juga. Bagaimana dengan sekolah alam sendiri? 5 pekan ini aja di sekolah kami memberikan akses ibadah dan akses lain yang bisa digunakan anak-anak di rumah, kita hubungkan dengan materi dan lain sebagainya. Tapi anak-anak juga merasa bosan, gitu Bang. Rasanya kalau sampai akhir tahun, orang tua juga ribet, anak-anak juga pengen bersosialisasi, guru juga pengen bertemu, sekolah juga kayaknya tempatnya malah jadi angker mungkin Bang ya seperti itu. Ada nggak sih Bang solusinya dari sekolah alam itu sendiri? Pertama tadi tentang standar baku yang bisa diadaptasi, yang kedua tentang LFH, WFH ini Kemendikbud soalnya sudah mempersiapkan sampai akhir tahun, gimana Bang? Iya, standar baku Oke. itu harus dihadirkan. Oke. Karena manusia itu punya waktu tertentu untuk hidup. Oke. Jadi Islam itu atau agama lain itu dirancang untuk sesuatu yang berkelanjutan. Oke. Nah, supaya mereka bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan, itu solusi yang diberikan oleh Allah tuh berupa kitab. Kitab. Ada kitab suci Al-Quran, ada Injil, ada Taurat. Sehingga orang dengan membaca kitab itu, dia bisa melanjutkan upaya untuk mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Oke. Nah, kita, sekolah alam juga sudah punya kitab. Oke. Kitab kurikulum dan sebagainya yang bisa memastikan sekolah alam akan berkelanjutan sampai akhir zaman. Oke. Jadi apakah sekolah alam sudah punya standar baku? Sudah. Ada. Gitu. Oke. Nah, tinggal datang aja ke Abang, nanti kita siapkan semua buku-buku yang diperlukan untuk membuat sekolah alam itu bisa berkelanjutan. Berarti guidance-nya ada ya dari sekolah Sudah alam? ada. Oke. Sudah ada. Sudah ada teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita itu boleh jadi akan mengalami masa pandemi COVID-19 itu dalam waktu yang cukup panjang. Pemerintah sudah menyiapkan pembelajaran sampai akhir tahun dan sebagainya. Tapi kebosanan itu kan tidak bisa dicegah. Iya. Tidak bisa dicegah. Nah, ada satu hal yang menarik yang terjadi saat pandemi COVID-19 itu merebak, kemudian membesar, itu tiba-tiba masyarakat itu menjadi passion untuk berdiskusi melalui Zoom. Oke. Ya. Kemudian setiap anak itu tidak pernah bosan untuk bermain game. Ya. Ini 2 hal yang menarik sebetulnya. Bagi orang dewasa itu komunikasi itu menjadi penting. Oke. Jadi dia sangat antusias dengan Zoom, bikin video, kemudian lewat radio dan sebagainya gitu ya. Kemudian anak-anak itu bermain game. Ini 2 hal yang sebetulnya menjadi indikator utama kita untuk membuat anak-anak itu tidak bosan di rumah. Gitu. Nah, kalau misalnya game itu tidak bermanfaat, maka sekolah harus menyediakan game-game yang bermanfaat. Oke. Apakah bikin lomba, apakah bikin permainan, apa segala macam. Itu kalau bisa seproduktif mungkin setiap sekolah alam tuh melakukan aktivitas itu. Sehingga anak-anak tidak pernah bosan. Gitu kan. Seperti yang mau dilakukan oleh School of Universe dengan lomba reaction. Jadi kita bikin berbagai dari barang bekas itu melahirkan alat untuk pelindung diri
semasa pandemi gitu. Itu kan semua kreativitas tuh akan dicurahkan untuk melahirkan karya-karya terbaik. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini tuh harus sering banyak dilakukan. Sehingga anak-anak tuh memiliki ketertarikan, kegiatan, passion di hal-hal yang terus dikembangkan oleh sekolah alam dalam bentuk game, dalam bentuk permainan, dalam bentuk lomba, dalam bentuk apapun. Gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kejenuhan itu tidak bisa juga dihilangkan, ada sebuah solusi yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Itu kita melakukan karantina mandiri di gunung, di pulau, di tempat-tempat yang tingkat keamanannya tinggi, ya, kemudian nyaman dan menyenangkan. Kan kalau kita stay at home itu yang pasti tidak nyaman dan tidak menyenangkan, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa stay at home tapi nyaman dan menyenangkan? Di zaman Gubernur Amru bin As itu masyarakat disuruh untuk bersembunyi di bukit-bukit, di gunung-gunung, di pulau-pulau. Ketika ada wabah taun itu ya, Bang? Betul. Artinya apa? Mereka tuh sebetulnya sedang melakukan aktivitas karantina mandiri yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan itu kan khas sekolah alam. Jadi kalau misalnya anak-anak ini sudah sangat kangen dan tidak bisa dibendung untuk kembali melakukan aktivitas di sekolah alam, kita bisa melakukan OTFA, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat mereka, tapi tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Bisa dibayangkan kan dalam kondisi seperti saat ini gitu, orang sudah jenuh di rumah, tiba-tiba diajak camping, diajak jalan-jalan ke pulau dan sebagainya, pasti bahagia. Tentu dengan mengikuti semua syarat keamanan prosedur COVID-19 gitu. Itu semua sebetulnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan masih ya, Bang? Sangat bisa dilakukan. Kan di gunung kan nggak mungkin berdekat-dekatan karena sangat luas gitu. Jadi betul. Bisa bermain, bisa apa segala macam. Nah, sekolah alam ini kan memiliki pengalaman panjang mengajak anak untuk ke gunung, untuk ke pulau, untuk kemana-mana dengan tingkat keamanan yang tinggi, kenyamanan yang tinggi, kesenangan yang tinggi, sehingga bisa jadi solusi ini menjadi tren baru. Bisa menjadi tren baru. Iya, karena kan orang kan nggak mungkin seterusnya di rumah. Gitu. Dia mungkin 2 bulan di rumah saja sudah mencapai tingkat stres yang sangat tinggi. Betul. Nah, kalau mereka bisa melakukan karantina mandiri, misalnya di Pulau Seribu atau di Gunung Halimun selama 14 hari, itu kan nyaman sekali. Gitu. Nyaman dan terhindar dari stres dan membuat mereka bahagia. Nanti balik lagi ke rumah, stay lagi, kalau udah jenuh lagi, keluar lagi. Itu secara bergantian. Sehingga tidak ada lagi isu tentang kebosanan, kemudian isu tentang berkumpul yang tidak dibolehkan. Tapi selama anak-anak orang tua ada di rumah juga bermanfaat juga sebetulnya, Bang ya. Ada yang jadi YouTuber dadakan, ada yang jadi chef dadakan juga, Bang ya. Kemudian anak-anak santai sebetulnya, tapi mungkin yang dijenuhi anak-anak itu, aduh setiap hari mama tuh selalu repot gitu. Tapi yang jelas dari sekolah alam sudah ada solusinya yang perlu dipikir sebelum, Bang ya. Berangkat ke gunung, kemudian balik lagi ke rumah. Kalau mengalami masa yang sama, berangkat lagi ke gunung. Dan itu sudah dilakukan oleh Gubernur Amru bin As pada saat itu, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan itu kan sebetulnya menghidupkan ekonomi. Kita perlu transport, kita perlu makanan, kita perlu tenda, kita perlu macam-macam, sehingga ekonomi pariwisata itu tumbuh lagi. Jadi sekarang ini kan yang paling terdampak besar bisnis dari COVID-19 itu pariwisata. Nah, kalau kita bisa menyediakan paket-paket karantina mandiri yang aman, nyaman, dan menyenangkan, masyarakat bahagia, ekonomi juga terus berjalan, keamanan
terhadap pandemi juga tetap terjaga. Oke. Itu perlu proses kreatif untuk melakukan itu. Perlu proses kreatif untuk melakukan itu. Jadi itu ya, ini pertanyaan yang ini sudah dijawab. Pertama yang standar baku itu sudah ada atau belum sih? Ada ya Bang ya? Ada. Guidance-nya sudah ada, Nah. teman-teman silahkan bertanya langsung ke Bang Lendo. Kemudian kalau LFA ini seperti apa? Ada juga solusinya ternyata yang sudah dilakukan sekolah alam. Mungkin kalau biasanya sekolah alam itu melakukannya setahun 2 kali ya Bang. Ya. Mungkin kalau lagi masa pandemi ini bisa dilakukan dengan standar operasional COVID-19 itu bisa dilakukan 2 bulan, kalau bosan balik ke gunung seperti itu. Tapi masih perlu difikirkan teman-teman seperti itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan anak-anak spesial yang sekolah di sekolah alam? Apakah JSAN juga punya guidance-nya? Karena banyak yang mereferensikan bahwa sekolah alam itu cocok untuk anak-anak spesial ini. Apakah ada rasionya? Dan untuk fasilitator atau SDM anak spesial ini, apakah ada pelatihan khususnya? Monggo Bang. Iya. Sekolah alam itu sejak didirikan itu menganut sebuah prinsip pendidikan untuk semua. Oke. Jadi pendidikan itu tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang pintar atau anak-anak yang normal, tidak untuk anak cacat, tidak untuk anak berkebutuhan khusus, tapi kita menerima semua anak. Semua anak. Kenapa? Karena kita memiliki misi rahmatan lil alamin. Nah, dunia juga memiliki misi education for all, pendidikan untuk semua. Ini 2 hal yang berbeda, karena satu tuh tujuannya untuk memberi rahmat ke seluruh makhluk. Kalau yang satunya itu memberikan kesempatan orang belajar. Hanya untuk pendidikan itu aja ya? Saja. Nah, itu kenapa sekolah alam sejak awal itu sudah menjadi sekolah inklusi. Yang menerima semua anak apa adanya. Nah, apa yang diberikan oleh sekolah alam kepada anak-anak itu, baik yang normal maupun berkebutuhan khusus maupun yang disable gitu, itu adalah rahmatan lil alamin. Sebuah rahmat yang membuat anak-anak itu bahagia. Gitu. Sebuah rahmat yang membuat lingkungan sekolah itu nyaman dan menyenangkan. Nah, itu yang harus kita pastikan untuk kita berikan kepada setiap anak. Caranya bagaimana? Sama dengan cara Allah mendidik manusia, dengan kasih dan sayang. Nah, sehingga di sekolah itu sangat melimpah gitu kasih sayang itu di antara guru, siswa, orang tua dan sebagainya. Jadi orang merasakan sekolah itu kayak keluarga. Itu selalu menjadi sebuah pertanda dari sekolah alam yang dilihat oleh publik gitu. Bahwa di sekolah itu homey ya gitu. Kemudian nyaman lah pokoknya, orang tua juga suka dengan suasana yang dibangun di sekolah alam gitu. Nah, itulah sebetulnya yang harus bisa kita berikan kepada setiap anak. Jadi tidak perlu membedakan anak itu normal atau berkebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, tentu menangani anak kebutuhan khusus dengan anak yang normal itu berbeda. Karena di sekolah itu kita menganut prinsip bahwa setiap anak itu unik. Jadi tidak hanya anak special needs saja yang unik, tapi semua anak semuanya unik. Ya. Jadi anak normal pun ada yang pemalu, ada yang keras kepala, ada yang sukanya bicara, cerewet dan sebagainya. Masing-masing punya keunikan. Nah, sehingga prinsipnya satu orang, satu guru itu kita terapkan di sekolah alam dalam pengertian karena guru itu memiliki kemampuan untuk mengelola satu proses belajar itu untuk 10 anak gitu. Jadi kita memastikan setiap kelas itu maksimum 20 sampai 20 murid. 25 ya. Ya, dengan 2 guru. Dengan 2 guru. Sehingga setiap anak tuh bisa kita tangani satu persatu secara optimal gitu. Kenapa? Karena kita menganut prinsip unik.
Oke. Gitu. Nah, tentu untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita memerlukan apa namanya seorang konsultan psikologi yang memiliki kemampuan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus secara tepat dan baik gitu. Tanpa konsultan tentu kita nggak punya ilmu yang cukup. Betul. Gitu. Karena untuk kita men-treatment seseorang kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Jadi abang sarankan semua sekolah itu harus memiliki konsultan. Harus memiliki konsultan ya, untuk khusus mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi konsultan ini juga bisa digunakan untuk semua siswa. Iya, betul. Karena kan kita sangat paham semua anak itu unik. Mungkin kalau di sekolah umum itu namanya BK ya Bang ya? Ya, bimbingan konseling. Wah, Bang Lendo ini sangat luar biasa sekali. 8 pertanyaan sudah kita selesaikan. Kemudian open mind tentang the next sekolah alam setelah 22 tahunnya itu sudah disampaikan oleh Bang Lendo juga. Teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini, itu yang Bang Lendo sampaikan itu nanti bisa dicerna. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Lendo juga bisa dipelajari lagi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen yang ada di link ini, teman-teman. Jangan malu-malu untuk bertanya. Atau nanti bisa dikirimkan pertanyaannya, nanti kami akan membuat video-video serial berikutnya yang akan kita tayangkan itu. Bang Lendo, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan sehat ya Bang ya. Ya, ini syuting pertama di bulan puasa. Ya. Kebetulan di luar ruangan hari ini sedang mendung, jadi kami menggunakan di luar ruangan. Terima kasih banyak untuk waktunya yang mendengarkan. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.